Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas atau mendiskusikan masalah topik tentang microwave signal control komponen ya, bahwa komponen yang bisa mengontrol sinyal gelombang mikro ya, begitu. Oke, hampir semua komponen yang digunakan dalam pengontrolan gelombang mikro itu terbuat dari microwave semikonduktor ya. Kenapa begitu? Ya karena bahan semikonduktor itu bahan yang mudah untuk kita modifikasi ya. Jadi hampir komponen kontrol itu terbuat dari menggunakan dioda semikonduktor PN, Schottky, ya, PIN dan lain-lain ya. Nah, sehingga jadi karena semikonduktor itu juga bahannya itu mudah didoping ya, bisa diperbanyak eh, positifnya, muatan positifnya, dua muatan negatifnya ya, seperti itu. Eh, Beberapa contoh komponen untuk mengontrol gelombang mikro adalah salah satunya adalah microwave perit ya. Ciri untuk microwave perit ini bisa untuk pelemahan, penjelaran kecepatan ya, konfigurasi bidang, kemudian juga polarisasi sinyal gelombang mikro ya yang diakibatkan oleh medan magnet luar ya gitu. Nah, perit itu digunakan dalam isolator, sirkulator, filter, dan pengubah fase ya gitu. Kemudian perit merupakan campuran besi oksida ya. Ya meskipun besi merupakan konduktor, tapi besi oksida itu jadi isolator gitu ya. Sehingga gelombang mikro dapat melewati material ferit ya gitu. Nah, atom-atom besi dalam ferit itu tetap memiliki sifat magnetik ya, sehingga dapat dibuat untuk mempengaruhi medan magnet dari sinyal gelombang mikro tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah termination ya. Jadi biasanya itu komponen yang untuk mengakhiri penjalanan gelombang mikro ya. Jadi misalnya dalam suatu kabel koaksial, di ujung kabel koaksial atau di ujung dari resonator ya. Gitu. Jadi terminator itu digunakan untuk menyerap semua daya ya di ujung jalur transmisi gitu. Kemudian juga terminator itu bertujuan untuk mengakhiri peralatan gelombang mikro ya dengan tidak membolehkan daya keluar lingkungan gitu. Ini kan bahaya banget gitu kalau. Jadi di akhir dari jalur transmisi itu biasanya digunakan terminator ya atau termination dari penjalanan gelombang mikro. Ini banyak macamnya ya. Ini ada koaksial, microstrip, kemudian waveguide, high power waveguide dan nah, ini contoh terminasi yang sering dipakai ya. Ini dalam kabel koaksial, ini microstrip ya. Kemudian ini ada pandu gelombang dia tinggi, kemudian juga pandu gelombang. Oke, nah ini peralatan lain adalah directional complier. Jadi di sini biasanya kan ada ini ada input ya dalam satu transmisi ya. Nah, ini kita ingin membelokkan dia, maka atau di sini kita ingin mentransmisikan ke jalur misalnya tegak lurus di sini ya, maka menggunakan namanya directional complier ya gitu. Nah, spesifik yang penting dari directional complier itu adalah couplingnya, kemudian juga kita harus memperhatikan insertion loss, isolator, dan directivity-nya ya gitu. Jadi coupling itu menentukan berapa banyak daya input yang dijadikan sampel. Kemudian insertion loss itu menentukan daya output relatif terhadap daya inputnya gitu. Ya. Nah, ini contoh jenis-jenis coupler pengarah ya. Ada di sini dalam pandu gelombang ya seperti ini. Jadi ada misalnya ke ataskan, ke bawah, diteruskan seperti itu. Kalau yang koaksial seperti ini. Ini juga koaksial ya. Kemudian ini yang microstrip. Oke, kemudian ini combiner ya. Namanya combiner berarti mengkombinasikan beberapa sumber dari gelombang mikro. Jadi, nah, combiner digunakan untuk menyatukan dua atau lebih jalur transmisi ya ke satu jalur transmisi gitu. Jadi dan dapat juga digunakan untuk membagi sinyal gelombang mikro. Jadi bisa misalnya jadi P0 jadi setengah-setengah atau P1, P2 digabung jadi satu gitu ya. Bisa jadi ya gitu. Namanya mengkombinasikan. Nah, combiner yang paling sering digunakan itu adalah combiner hybrid ya. Nah, sinyal daya dari P itu masuk ke hybrid, kemudian hybrid membagi menjadi dua bagian yang sama besar kayak gini ya misalnya. Dan juga bisa juga dua sinyal input ya berlaku pada hybrid ya. Jadi setengah dari sinyal satu dan setengah dari sinyal dua kemudian digabung gitu. Nah, ini contoh foto ya dari combiner ya, combiner. Jadi dari
bisa jadi 3 ini jadi 1 sini atau dari 3 ini jadi 1 di sini ya, tergantung kita ya. Contoh ini yang combiner untuk yang pandu gelombang ya. Ini untuk yang microstrip ya. Ini isolator dan sirkulator ya. Jadi di sini kan ini ferrit ada di sini ya. Jadi kadang-kadang bisa untuk mengisolasi dan mensirkulasi ya gitu. Nah, isolator hanya membiarkan gelombang mikro lewat dengan satu arah ya, tapi tidak pada arah lain. Kadang-kadang isolator juga bisa digunakan untuk polarisasi, menjadi polarisator. Nah, efek isolasi dapat dicapai dengan perit ya gitu. Nah, material perit dipasang di dalam pandu gelombang dan di luar medan magnetnya ada medan magnet, kemudian ini ada pandu gelombang di dalam ya, seperti itu. Nah, jika medan magnet luar dan medan sinyal gelombang mikro ini berlawan arah, maka ferrit tidak berpengaruh dan sinyal gelombang mikro akan tidak dilemahkan gitu. Nah, tapi sinyal gelombang mikro menjadi berlawanan arah dengan pandu gelombang sehingga searah ya dengan medan magnet, maka sinyal gelombang mikro akan sangat dilemahkan gitu. Nah, ini contoh dari beberapa jenis sirkulator ya. Dia ini koaksial, ini pandu gelombang, dan ini ya bagian ya di dalam gelombang mikro. Yang berikutnya filter. Jadi filter di gelombang mikro itu bekerja melewatkan frekuensi tertentu dan menolak atau melemahkan frekuensi yang lain gitu. Kayak seperti ini ya, misalnya ini dia di sini atenuasinya tinggi, artinya di frekuensi kurang dari 10 Hz dia ditekan. Kemudian ini juga begitu, di atas 10 Hz ditekan, tapi yang diloloskan adalah yang di 10 GHz, dia atenuasinya 0 sehingga diteruskan kan gitu. Yang berikutnya adalah atenuator ya. Jadi atenuator itu digunakan untuk mengukur level dari sinyal gelombang mikro. Nah, atenuator itu dapat berupa ya atenuator tetap, dapat diubah-ubah secara mekanik maupun secara elektronik ya. Nah, ini atenuator yang sering dipakai ya. Ini ada koaksial kabel, kemudian pandu gelombang dan seterusnya. Switch ya, jadi switch itu mengatur daya gelombang mikro dari satu jalur ke jalur lainnya atau menyambung dan memutus daya gelombang mikro ya kadang-kadang gitu. Nah, switch dapat digerakkan secara mekanik maupun elektronik ya. Nah, yang berikutnya yang terakhir itu adalah detektor gitu. Jadi komponen untuk mendeteksi dan mengukur daya gelombang mikro. Nah, yang biasa dipakai untuk detektor itu ada termistor, termokouple, dan dioda Schottky ya. Nah, termistor dan termokouple itu menggunakan efek panas ya pada gelombang mikro untuk mendeteksi level daya dari gelombang mikronya dan dapat mengukur akurasi daya yang sangat besar ya, tapi tidak dapat mengukur daya yang kurang dari mikrowatt ya. Dan respon waktunya dalam order sekon. Nah, sedangkan dioda Schottky itu mengukur daya gelombang mikro dalam tegangan DC ya, tegangan DC gitu. Dia mempunyai respon waktu hingga nanosekon dan dapat mengukur daya sampai nanowatt. Ya. Oh iya Pak, jadi di kelompok 8 ini kami mau menjelaskan mengenai aplikasi gelombang mikro pada bidang ruang angkasa. Kalau di aplikasi gelombang mikro di ruang angkasa itu rata-rata menggunakan satelit. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Liani Pak. Iya, silakan. Baik, sudah masuk kah suaranya? Sudah masuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang satelit, di mana satelit ini merupakan suatu benda yang mengorbit benda lain dengan periode tertentu. Dari satelit ini terdapat dua jenis satelit, yaitu ada satelit yang alami dan ada satelit buatan. Di mana satelit alami ini merupakan benda-benda luar angkasa yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada ukuran itu sendiri. Kalau sebagai contohnya itu bulan itu merupakan satelit alami yang ada di satelit alami bumi gitu. Sedangkan untuk satelit buatan merupakan benda yang dibuat manusia yang beredar mengelilingi benda lain. Nah, seluruh pergerakan satelit ini itu dipantau dari bumi atau dikendalikan oleh stasiun pengendali. Selain dari dua jenis satelit itu, ada juga beberapa jenis satelit yang dibedakan berdasarkan kegunaannya, seperti satelit astronomi, satelit komunikasi, satelit pengamat bumi, satelit navigasi, dan juga satelit cuaca, dan lain sebagainya.
Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebutkan tadi, ada beberapa jenis satelit yang dibedakan dari fungsinya. Yang pertama itu ada satelit astronomi. Nah, satelit astronomi ini merupakan satelit yang digunakan untuk mengamati planet atau benda-benda ruang angkasa lainnya yang cukup jauh dari bumi. Ada juga satelit komunikasi yang merupakan satelit buatan yang digunakan untuk tujuan telekomunikasi. Satelit ini itu dipasang di ruang angkasa dengan menggunakan frekuensi gelombang mikro. Nah, satelit komunikasi modern ini menggunakan orbit geosinkron, di mana orbit geosinkron ini merupakan orbit yang terletak di 35.786 km di atas permukaan bumi. Ada juga satelit pengamat bumi, di mana satelit ini tuh dirancang untuk mengamati bumi. Satelit ini juga terhubung dengan satelit komunikasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan ada satelit navigasi, yaitu satelit ini menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke permukaan tanah untuk menentukan posisi di permukaan bumi. Salah satu aplikasi untuk satelit navigasi ini yaitu penggunaan GPS gitu. Ada juga yang terakhir yaitu satelit cuaca, di mana satelit ini digunakan untuk mengamati cuaca dan iklim di bumi. Satelit ini juga masih berhubungan dengan satelit pengamat bumi karena ada beberapa satelit cuaca yang berkenaan dengan keperluan hidrologi, oseanografi, dan juga meteorologi. Lalu ada prinsip kerja satelit. Kalau untuk secara singkatnya, prinsip kerja satelit itu ada uplink dan downlink. Di mana kalau uplink itu satelit itu menerima sinyal. Kalau downlink itu satelitnya memberikan sinyal yang sudah diperkuat gitu. Jadi ketika satelit itu menerima sinyal dari bumi, langsung lalu ditangkap sama satelit sinyalnya, lalu sinyalnya itu diperkuat frekuensinya, lalu setelah frekuensinya menguat lalu akan dikembalikan lagi ke bumi seperti itu. Halo? Halo, Mbak? Sebentar, Pak. Ada kesalahan teknis sebentar, Pak. Oh, oke. Baik, untuk penginderaan jarak jauh. Penginderaan jarak jauh ini merupakan pengukuran akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik atau melakukan kontak dengan objek tersebut, atau dari jarak jauh. Misalnya untuk penginderaan jarak jauh ini menggunakan dari pesawat atau dari
penginderaan jarak jauh ini contohnya itu memonitor janin dari ultrasonik, wahana luar angkasa, satelit cuaca, dan satelit pengamat bumi. Nah, jika penginderaan jarak jauh ini menggunakan satelit, maka penempatan satelit pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi akan selalu dipengaruhi oleh cuaca dari antariksa. Besarnya pengaruh cuaca antariksa ini berbeda pada setiap satelit yang bergantung pada orbit satelit, waktu lokal satelit, tingkat aktivitas matahari, dan jenis material yang digunakan pada struktur satelit. Nah, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, maka tenaga elektromagnetik yang dapat digunakan untuk penginderaan jarak jauh ini meluas ke spektrum yang tidak tampak oleh mata. Salah satunya yaitu gelombang mikro. Nah, penginderaan jauh dengan menggunakan tenaga gelombang mikro ini merupakan sistem penginderaan jauh segala cuaca. Berbeda dengan penginderaan jauh fotografi yang sangat terbatas oleh cuaca, penginderaan jarak jauh gelombang mikro ini tidak terpengaruhi oleh cuaca. Nah, penginderaan jarak jauh menggunakan gelombang mikro ini kemarin itu contohnya radar ya yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Next, Mak. Lalu ini ada dari penjelasan satelit tadi dan penginderaan jauh tadi, kami menemukan salah satu kasus dari aplikasi gelombang mikro, yaitu bagaimana pemanfaatan satelit untuk mengamati bagaimana es mencair seperti itu. Lalu di sini ada latar belakang dari studi tersebut, di mana kan untuk zaman sekarang ini es di kutub itu udah mulai banyak yang mencair. Nah, karena yang mencair itu semakin besar, maka studi ini tuh memperlihatkan mengamati bagaimana bagaimana es itu mencair gitu. Jadi bagaimana pengaruhnya dan apa pengaruhnya kenapa es itu bisa mencair lebih banyak seperti itu. Lalu ada metodenya. Nah, metode penelitian itu memakai variasi amplitudo diurnal dengan frekuensi 35 GHz. Nah, terus di sini juga dilengkapi dengan 2 radiometer gelombang mikro sebagai pengamatnya. Seperti itu. Lalu dari hasilnya itu, kenapa es semakin banyak mencair? Karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama ada cuaca, ada cuaca, lalu frekuensi dari si DAF-nya itu sendiri ya tadi, yang variasi amplitudo diurnal itu. Jadi variasi amplitudo diurnal itu tuh itu tuh untuk alat untuk mengamati bagaimana es meleleh seperti itu. Jadi bisa dilihat dari ketika musim panas, DAF-nya itu akan semakin tinggi. Maka hal itu membuktikan bahwa ketika musim panas esnya itu banyak mencair. Lalu kan karena tadi menggunakan DAF-nya frekuensi 36 GHz, ketika diuji lagi, ketika frekuensinya direndahkan, ketika frekuensinya diperkecil, maka sinyal maaf nih, suara saya masuk nggak ya?
Masuk, Mbak. Halo, suaranya iya. masuk. Oh iya, Pak. Jadi jika menggunakan frekuensi yang lebih rendah, maka pendeteksi pencairan itu akan lebih mudah karena sinyal dari dalam esnya itu lebih 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 mudah untuk ditangkap seperti itu. Terima kasih, sekian. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke. Oke, silakan ada yang ingin menanggapi terkait manfaat gelombang mikro untuk ruang angkasa. Jadi banyak tadi ya dimanfaatkan di satelit ya, peralatan satelit ya. Terutama untuk kan tadi ya, salah satunya kalau yang di bidang di tetangga kita di geografi itu penginderaan jauh ya. Itu juga mungkin pemanfaatannya ya, alatnya untuk penginderaan jauh gitu gelombang mikro atau gimana? Halo Mbak Diani dan Mbak Mutiarani, Iya, Pak. itu yang untuk penginderaan jauh khususnya itu perangkat emiternya atau receivernya atau apa itu? Kita masih kurang paham juga sih, Pak, tapi kayaknya kalau misalkan kita baca-baca dari jurnal dari materi-materi kita yang pelajari sebelumnya itu kayaknya emiternya gitu, Pak. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Aulia nih. Tadi ada tentang teleskop microwave, enggak ya? Itu untuk apa ya teleskop microwave? Kayaknya tadi kita nggak sempat bahas itu juga sih. Atau ada yang tahu nggak teleskop microwave? Halo Mbak Liani atau Mbak Mutiarani? Kita masih belum paham sih, Pak, tentang teleskop microwave. Soalnya kita juga nggak membahas tentang itu dan kita juga kemarin nggak nemu materi tentang itu, Pak. Oke, ada nggak sih sebenarnya teleskop microwave itu? Sepertinya ada, Pak. Cuma itu kayaknya kalau teleskop microwave itu kayaknya masuknya kayaknya pakai satelit juga dan mungkin masuknya ke satelit astronomi, Pak. Ya, ini kan beberapa teleskop ya banyak sih memang mungkin pengolah datanya ya barangkali ya. Receiver karena dari beberapa fenomena di ruang angkasa itu kan yang untuk spektrumnya itu memang banyakan di daerah-daerah microwave juga barangkali gitu ya. Jadi ya jadi bisa jadi memang ada ya. Jadi fungsinya tadi untuk karena kalau hanya sebatas gelombang elektromagnetik jadi ada daerah spektrum. Jadi spektrum yang dikirimkan oleh mungkin satelit ruang angkasa itu spektrumnya itu juga di daerah-daerah banyak kan di daerah-daerah
microwave gitu. Mungkin gitu ya. Saya juga kurang begituan apa namanya. Atau ada yang tahu nih, sekalian kita berdiskusi ya. Ada nggak yang tahu tentang teleskop microwave? Kalau saya searching beberapa ada, Pak. Ada ya? Tapi itu fungsinya untuk mengukur parameter. Dan kalau saya lihat dari tanggal peluncurannya itu tahun 2010 ke bawah, jadi mungkin teknologinya agak lama. Malah teknologi lama ya? Iya. Ya, karena beberapa misalnya ya terkait data-data yang saya tahu gitu untuk kita fenomena di black hole dan sebagainya gitu itu beberapa di daerah-daerah gelombang mikro memang datanya. Bisa jadi ya, bisa jadi untuk beberapa satelit atau bintang datanya itu di ranah-ranah daerah-daerah gelombang mikro. Apa namanya dikirimkannya ya spektrumnya. Oke, gitu ya, Mas Muhammad Aulia. Anda bisa set lagi deh ya, gitu. Oke, ada lagi yang lain? Jadi di banyak satelit ya dulu ya sih kebanyakan apa namanya radar dan sebagainya itu juga dulu bermain di gelombang mikro ya itu untuk perang dulu ya. Tapi kemudian ternyata beberapa benda langit itu juga spektrumnya itu ada di beberapa daerah gelombang mikro sehingga apa namanya beberapa benda langit itu terkuak di situ juga ya, daerah-daerah situ. Oke, nanti Anda bisa baca lebih lanjut ya. Oke, ada yang lain? Belum ada, Pak. Belum ya? Oke, kalau tidak ada, mungkin sudah cukup ya kuliah kita ya. Sudah hampir 60 menit. Oke. Baik, terima kasih. Saya tampilkan lagi yang belum absen ya. Oke, silakan. Ya, kalau tidak ada yang ingin bertanya, berarti kuliah kita cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, minggu depan kelompok 9-10 sama berikutnya 11-12 ya. Jadi minggu depan 2 kelompok ya. Pak, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, Pak, apabila terjadi galak, bagaimana ya, Pak? Anu aja, ngontak saya aja, nanti saya catat ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke.